Ya, kawan-kawan, banyak orang yang tidak paham hal seperti ini. Semua agama memang udah dijalani ya kawan. Katolik, Kristen, Protestan, Advent, sama dengan Bapak ini, Muslim. Akhirnya dia kembali ke GBI jadinya ya. Bergereja dengan saya. Kesaksiannya kemarin ketawa lah, aku lihat dengarnya lucu-lucu aja. Silakan Chan Kim San 82. Shalom, selamat malam. Salam, selamat malam. Silakan. Terima kasih Pak Duren. Ini Pak Rudi dari gereja mana? Dari gereja HKBP, Pardomuan. Oh, HKBP. Kenapa ya kok Kenapa Pak? banyak pelayan Tuhan di HKBP banyak yang merokok, padahal tidak boleh mencemari bait Allah katanya. Ya, memang Bapak kira Bapak tidak mencemari bait Allah. Merokok Kenapa itu rokok itu mencemari bait dilarang, Allah, Pak? kan? Kenapa rokok dilarang, Pak? Ya iyalah, itu kan mencemari bait Allah. Bait Allah kan nggak boleh dikotori. Tubuh kita adalah bait Allah. Pernah nggak Bapak dengar bait Allah ada bakar kemenyan di situ? Bakar apalah, bakar hewan. Baca perjanjian lama bahwa di dalam bait Allah hewan dibakar. Ketika dibakar asapnya banyak. Apakah lantas bait Allah itu terkotori? Saya dulu mantan pengerja GBI, Pak. Pak Niko Nyoto Harjo. Sekarang saya sudah mualaf. Oh, bagus, bagus. Terima kasih. Berarti Bapak baca nanti 1 Timotius 4 ayat 1. Apa tuh? Dikatakan di sana, di hari-hari kemudian akan ada orang yang murtad. Mereka ikut ajaran setan dan roh-roh penyesat. Menurut 1 Timotius 4 ayat 1, sekarang ini Bapak sedang menyembah iblis. Karena Bapak mengikut ajaran setan dan roh-roh penyesat. Kata siapa, Pak? 1 Timotius 4 ayat 1. Saya mau tanya juga nih, kenapa kok di saksi Yehova Yesus dibilang Tuhan, bukan Tuhan? Saya bukan saksi Yehova, jadi saya tidak bisa menjawab. Nah, kan? Kenapa kan? Jadi Bapak tidak bisa membantah pernyataan dari teman-teman di saksi Yehova? Bisa. Jangan Bapak bilang kenapa saksi Yehova. Tetapi Bapak tanya saya, kenapa di saksi Yehova itu Tuhan? Jangan Bapak bilang saksi Yehova ya, saksi Yehova lah menjawab. Tapi kalau saya jawab. Dahulu memang saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah Tuhan. Sekarang tanya mereka baik-baik. Mereka mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi bukan Allah. Paham? Perasaan saya mereka tidak mengatakan Yesus sebagai Tuhan deh. Nah, datangi lagi saksi Yehova, tanya. Saya juga dulu pernah jadi Advent. Saya beribadah dulu di hari Sabat. Dan Bapak beribadah di hari Minggu ya? Ya, saya beribadah di hari Minggu. Bukankah itu merubah hukum dan waktu? Ya, kalau Bapak bilang merubah, saya tidak pernah merubah. Karena firman Tuhan itu berkata Sabat itu adalah 6 hari lamanya bekerja dan 1 hari beristirahat. Maka kami orang Kristen yang melaksanakan ibadah hari Minggu, kami bekerja hari Senin sampai hari Sabtu. 6 hari ya. Istirahatnya untuk beribadah hari Minggu. Nggak salah. Bapak tahu nggak kenapa Bapak beribadah hari Jumat? Yang saya tanyakan hari Sabat itu kan waktu Yesus 3 hari dikubur kan dia hari Sabtu tidak bangkit. Berarti hari Sabat itu kan harusnya Sabtu. Yesus siapa bilang 3 hari harus Sabtu? Enggak lah. Yesus bagi kami dia Minggu. Minggu pagi itu katanya. Iya, berarti kan Sabtu Yesus tidak bangkit kan? Memang belum bangkit, kan hari Minggu. Kenapa rupanya harus Sabtu? Kan tidak harus Sabtu. Hari Sabat itu, Pak. Nah, Bapak kenapa tahu Bapak hari Sabat di dalam arti Islam? Kalau Bapak tidak melaksanakan Sabat, nanti Bapak dikutuk jadi kera.
Ayatnya ada. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kami sahabat, Pak. Yang diperintahkan itu kan umat-umat Yahudi. Sedangkan Yesus adalah umat Yahudi. Bapak kok tidak mengikuti Yesus? Katanya Bapak pengikut Yesus. Kami pengikut Yesus. Yang mana yang nggak kami ikuti? Yesus disunat, terus beribadah di hari Sabat. Bapak tidak ibadah. Oke. Ku jawab ya. Bapak dengar dulu. Kenapa Yesus disunat? Karena hukum sunat itu terdapat di Kejadian 17. Alasan sunat pertama, dia keturunan Abraham. Bagaimana saya mengetes DNA saya bahwa saya keturunan Abraham? Kan sulit. Saya orang Indonesia. Kedua, karena dia adalah keturunan Buddha Abraham yang tinggal dan berdiam di dalam rumah Abraham. Bagaimana saya mengetes keturunan Buddha Abraham yang mana saya? Saya nggak tahu lagi DNA Buddha itu. Yang ketiga, Pak, orang disunat itu di Kejadian 34 karena dia pengikut si penjahat kelamin. Sekarang kalau ada orang beralasan agama atau rohani atau apalah, dia disunat tapi dia bukan keturunan Abraham, juga bukan keturunan Buddha, berarti dia pengikut si penjahat kelamin. Maka di ajaran Kristen kami harus mengoreksi. Kami sunat bukan dua alasan ini, maka kami harus lihat, oh ternyata kami pengikut si penjahat kelamin yang tukang perkosa. Baca aja Kejadian 34. Iya. Saya dulu Advent juga disunat, Pak. Ya. Saya dulu makan Advent disunat. Ya tanya mereka, kenapa mereka disunat? Saya nggak tahu. Oh, berarti simpang siur dong ajaran ente, bro. Bukan simpang siur. Ajaran kami nyata. Orang-orang Protestan juga ada disunat, tapi dia alasannya kesehatan. Bukan karena agama. Kalau dia agama, berarti dia pengikut si penjahat kelamin, tukang perkosa orang. Nah, maka dari itu Rasul Paulus mengatakan, jikalau ada satu Tuhan yang sama, baik orang yang bersunat maupun tidak bersunat, diselamatkan karena iman. Siapa orang yang tidak bersunat yang diselamatkan? Namanya Henok. Henok itu tidak pernah disunat. Siapa orang yang diselamatkan karena sunat? Namanya Elia. Lengkap kan? Jadi dia diselamatkan bukan karena sunatnya. Mau Bapak potong tumpul pun barang Bapak itu, kalau kau punya dosa ya tetap mati aja. Dengan apa Bapak mau ke surga? Makanya 1 Timotius 4 ayat 1 mengatakan, Bapak ini sedang ikut ajaran roh-roh penyesat dan setan-setan. Karena Bapak ikut ajaran roh penyesat dan setan, berarti itu yang Bapak sembah itu adalah iblis. Paham? Oh, bukan enggak. Kami menyembah Allah yang diberitakan Musa yang dulu. Saya apa bedanya tahu, Pak. Kami dan Yahweh itu beda? Nah, sekarang kita lepas dari 1 Timotius 4 ya. Sekarang Bapak bertanya, Allah itu Pak, Musa tidak mengenal Allah. Karena di dalam Ten Commandment yang ditulis tangan Tuhan langsung, tidak ada lafaz Allah. Allah itu mulai dikenal ketika ada orang Kristen, ada orang Quraisy kafir, penyembah berhala, dan sesembahan tertinggi mereka itu namanya Hubal, dan mereka itu menyebut juga Tuhannya dengan Allah. Orang Kristen juga menyebut dengan Allah. Itu ada fakta sejarahnya. Paham ya Pak? Jadi Musa nggak kenal Allah. Oh gitu ya. Jadi bagi Bapak Yesus itu apa? Bagi saya Yesus itu Tuhan saya dan juru selamat saya. Dia adalah bagian dari Allah Tritunggal itu. Apa yang dimaksud Tritunggal? Nah, cara saya mengajarkan gampang. Sekarang Bapak, suara Bapak ada saya dengar di telinga saya. Sudah. Suara ini bisa hadir di telinga saya karena ada Bapak yang asli berbicara. Bapak yang asli berbicara kenapa bisa? Karena memiliki roh. Kalau Bapak nggak punya roh berarti mati. Orang mati nggak bisa bicara. Jadi setiap firman sampai kepada manusia pasti ada Allah Tritunggal yang bekerja.
Setiap suara Bapak yang ku dengar di telinga saya ini pasti ada Tritunggal Bapak yang bekerja. Paham ya? Iya. Jadi itu masalahnya ya. Karena Kristen meyakini bahwa Allah itu roh, sedangkan Islam meyakini bahwa Allah itu zat. Jadi berbeda jauh ya Pak ya. Karena roh Ya, itu berbeda jauh. bisa ada di mana saja dan maha hadir. Dia bisa menjadi apa saja. Tuh. Berbeda sekali Kalau dengan zat bisa. Ya. Kalau zat bisa maha hadir. Oh, zat itu satu. Dia maha hadir. Nggak bisa maha hadir. Jadi menurut Bapak berbeda ya Allah Islam dengan Kristen ya? Ya berbeda dong. Nah, ambil pena. Ada pena dekat Bapak? Oh iya ada. Tolong tuliskan QS. Tulis QS artinya Quran surah 28.230. Itu nanti PR Bapak baca ya. Jangan sampai nggak dibaca. Apa tadi? QS surat 28 ayat 30. Iya. Ya. Menggunakan, udah pelan-pelan ya. Mengapa Allah SWT sudah? Mengapa Allah? Gitu aja lah gampang pertanyaan. Menggunakan media pohon. Sudah? Untuk menyatakan dirinya kepada Musa bahwa dia pencipta langit dan bumi. Paham ya pertanyaannya? Iya. Bapak cari nanti orang yang ahli dalam hal itu, tanyakan. Kalau dia bilang bukan dari pohon, dari lembah, rubah pertanyaannya. Mengapa Tuhan menggunakan media lembah untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Kalau dia bilang, oh bukan lembah tapi tanah datar. Mengapa Tuhan menggunakan tanah datar untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Kenapa tidak menggunakan manusia? Paham ya? Begitu ya Pak. Penjelasan Bapak lumayan juga. Nanti bukan lumayan. Boleh nanti saya kapan-kapan saya DM nanti. Boleh. 0852 catat. Ya bentar. 0852 6547 6547 1199 itu WA saya. Oke, kalau gitu. Makasih Pak ya, saya turun ya. Ya, terima kasih Pak Chan Kim Sang 82. Tuhan memberkati ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, kawan-kawan, banyak orang yang tidak paham hal seperti ini. Jadi saya punya jemaat di tempat kami. Semua agama memang udah dijalani ya kawan. Katolik, Kristen, Protestan, Advent, sama dengan Bapak ini Muslim. Akhirnya dia kembali ke GBI jadinya ya, bergereja dengan saya. Kesaksiannya kemarin ketawa lah, aku lihat dengarnya lucu-lucu aja. Jadi pengalaman pribadi rohani orang itu nggak bisa kita halang-halangi kawan. Dan saya tidak pernah, wah Pak, jangan Bapak begini, nggak mau. Loh, urusan ke surga itu urusan pribadi. Mau dia menyembah batu sekalipun, misalnya ada orang menyembah batu sekalipun, saya nggak bisa menghalangi. Saya hanya mengatakan ini loh kebenaran, ini loh ini. Kalau mau terima, nggak mau apa boleh buat. Nggak ada paksaan, ya. Tidak ada paksaan memeluk Kristen dan tidak ada paksaan keluar dari Kristen. Jangan seperti Yakuza, grup mafia di Jepang itu. Masuk menjadi anggota Yakuza tak ada paksaan, keluar jari dipotong. Aduh.